Mari Sapa, bertemu lagi dengan saya Femioi di Kurma Kultum Ramadan Mari Sapa. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan kultum yang berjudul Nuzul Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Romi Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita sempat bertemu dengan suatu bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim sama-sama kita kirimkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat. Seolah curah rahmat akan sampai kepada kita yang masih setia menjalankan syariat beliau. Pemirsa Mari Sapa yang setia, izinkan saya pada kesempatan ini akan membawakan kultum dengan judul Nuzul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tujuan sebagai pedoman bagi umat semua manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang sangat mulia, tepatnya pada hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan lewat malaikat Jibril di Gua Hira, yang saat itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang pertama turun adalah Iqra. Tepatnya ada 5 ayat pada surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa yang setia, Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih Nabi Muhammad karena dari semua manusia Nabi Muhammadlah orang yang paling sempurna. Makanya Al-Quran yang sangat mulia ini diturunkan kepada manusia yang mulia dengan tujuan agar kita mempelajari Al-Quran supaya hidup kita bisa terarah. Sebelum Al-Quran diturunkan, ada beberapa kitab samawi atau kitab Allah yang diturunkan pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya Injil pada Nabi Isa, Zabur pada Nabi Daud, dan Taurat pada Nabi Musa. Pemirsa yang saya setia, dalam keseharian kita, Al-Quran merupakan suatu pegangan dari kita. Maka olehnya itu, karena ini Al-Quran ditentukan langsung oleh Allah sebagai petunjuk, maka saya mengharapkan supaya kita jangan menyepelekan Al-Quran ini. Mari kita rajin membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini, satu huruf membaca Al-Quran itu berikan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengikuti apa perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran ini adalah wahyu ilahi yang harus kita kuasai sepenuhnya. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang terbaik di antara kita semua. Apalagi kita baca, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu pesan saya, jangan tinggalkan Al-Quran. Salah satu ibadah yang Allah sukai setelah sholat adalah qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan suatu pahala. Jangankan membaca, mendengar saja orang membaca Al-Quran, maka kita sudah didoakan untuk mendapat pahala. Apalagi kita sendiri yang membacanya,
kita tahu maknanya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah hidup kita akan terarah dengan Al-Quran. Pesan saya berikutnya, bahwa jadikanlah Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita, pedoman satu-satunya yang kita yakini kebenarannya. Karena semua aktivitas, semua kegiatan kita, apapun yang ada di alam ini, semua sudah terkafir dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ini merupakan suatu pedoman. Olehnya itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepantasnya kita dari sekarang mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran itu sudah Allah tetapkan merupakan fitrah bagi kita sekalian. Artinya itu, sekali lagi, pemirsa saya setia, pemirsa Marisapa, lewat kesempatan yang sangat agung ini, marilah kita sama-sama selalu dalam bulan Ramadan ini, kehidupan kita selalu hiasi dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan suatu hal yang bagus dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu, saya berpesan kepada kita sekalian, kita semua sama-sama mari kita pelajari, kita amalkan isi kandungan Al-Quran, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pesan-pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.